merasa seorang diri, atau hancur hati, atau Anda stres, atau Anda putus asa. selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Luar biasa, dahsyat, dan mantap. Dimana lagi kalau bukan di New Life. Ya, selama 1 jam ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah bersama saya Vivi. dan saya Anne. Ya, seperti biasa pemirsa, acara ini kami kemas secara interaktif langsung dari Batam TV, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi langsung melalui SMS. Ya, pemirsa pada malam hari Ya. ini bila memiliki permasalahan Betul. apapun di dalam kehidupan Anda, baik itu masalah pekerjaan, Ya. kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran New Life memang ada untuk Anda. Ya, benar banget pemirsa, apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, saya mau katakan bahwa bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini, Ya. karena siaran ini memang ada untuk Anda. Untuk itu pemirsa, Anda yang mau curhat, Anda yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa, pemirsa jangan pernah ragu, jangan takut, jangan sungkan-sungkan, angkat teleponnya sekarang juga dan SMS kepada kami. Pemirsa menceritakan masalah pemirsa di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, pada malam hari yang indah ini Ya. kami mengangkat tema Menatap masa depan. Betul. Wah, berbicara soal menatap masa depan, mungkin pemirsa di rumah sudah banyak nih pertanyaan yang mau ditanyakan pada kami pada malam hari ini. Iya, dan pastinya setiap orang Iya. menginginkan masa depan yang indah, masa betul. depan yang baik, dan tentu yang penuh kebahagiaan ya. Ya, tapi terkadang saat orang memiliki permasalahan di dalam kehidupannya, dia tidak berani untuk menatap masa depan. Iya, Karena takut, mungkin iya. ada masa lalunya yang buruk, mungkin persoalan ekonomi, keluarga, dan Iya. sebagainya, sehingga tidak berani menatap masa depan. Wah, mungkin sudah banyak nih pertanyaan pemirsa di rumah. Untuk tidak berlama-lama pemirsa, kita sapa narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Pemirsa bisa bertanya kepada kami melalui SMS kita. Sapa narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Bagus. Selamat malam Vi, selamat Malam, malam Pak. Ana. Ya. Selamat malam pemirsa. Ya, selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Anne, selamat malam Vivi, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. mantap. Oh, luar biasa. Bu, temanya malam hari ini menatap masa depan, Bu. Nah, setiap orang kan mungkin punya masa lalu. Nah, bagaimana Bu kalau orang yang memiliki masa lalu yang buruk? Apakah masih ada harapan untuk menatap masa depan, Bu? Satu hal yang harus kita sadari bahwa Tuhan yang menciptakan kita, dia punya satu tujuan yang mulia. Gak mungkin kan Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang biasa-biasa saja. Sadari bahwa Tuhan menciptakan kita untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang berguna gitu loh. Betul. Nah, pada saat umpamanya kita mempunyai masa lalu yang kurang baik, setiap orang pasti ya mempunyai masa lalu yang kurang baik dan kurang beruntung seperti gitu. Apakah mungkin kita masih memiliki kesempatan nih untuk punya masa depan yang cerah, yang katanya mantap, menjanjikan? Kalau saya katakan bahwa setiap kita punya kesempatan untuk memiliki masa depan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan menciptakan awalnya untuk menjadi manusia-manusia yang begitu luar biasa, begitu
begitu apa ya, bersemangat menjadi lebih dari pemenang. Jadi pada saat kita mau punya masa lalu yang memang kurang beruntung, jangan kita lihat masa lalu kita. Memang masa lalu kita nggak mungkin melupakan masa lalu kita ya. Yang sudah masa lalu bisa menjadi bagian dari hidup kita. Tapi yang menjadi bagian kita bukan meratapi gitu loh. Aduh kasihan kok saya punya masa lalu yang kurang baik, atau yang kurang beruntung kelihatannya. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang dan akan datang. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Sekarang momennya kesempatan ada di depan kita. Kita harus bisa mengambil kesempatan itu dan melakukan perkara-perkara yang besar, mulai start gitu loh, mulai awal. Jangan melihat yang dulu-dulu lagi. Kalau kita meratapi itu tidak akan membuat kita maju. Yang ada adalah kita malahan jalan di tempat. Jalan aja, kita nggak akan maju dan kita akan mengasihani diri sendiri. Kita akan jadi menyesal. Kok saya dilahirkan di keluarga ini? Kok saya dulu tuh nggak pinter sih? Kok nggak bisa tanggap untuk menyelesaikan semua masalah. Kita akan menyesal terus. Tapi pada saat kita tahu bahwa masa lalu ya sudah, masa lalu sudah lewat, itu menjadi bagian dari kita dan kita bisa mengambil satu tindakan untuk kita bisa menatap masa depan di mana kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa dan Dia mempunyai tujuan yang begitu mulia, begitu luar biasa untuk kita lakukan, untuk kita jalani di masa depan. Nah, buat pemirsa nih yang pada malam hari ini menyaksikan siaran New Life, pasti Anda memiliki masa lalu di dalam kehidupan Anda. Betul. Apapun masa lalu Anda yang Anda ingin curhatkan kepada kami dan ingin dijawab oleh narasumber, Anda bisa meng-SMS langsung di 0819 081 77 771 atau Anda dapat melihat di layar yang tertera di layar kaca Anda. Ya, setiap orang pasti memiliki masa lalu kan Pak. Ya. Bisa nggak sih kita sebagai manusia melupakan masa lalu kita yang misalnya kurang baik atau kurang menyenangkan? Bagaimana Pak? Iya, masa lalu itu kan tidak bisa kita raih kembali ya. Masa lalu itu seperti kalau buku sudah kita tulis sudah penuh ya, nggak bisa kita tulis lagi ya, karena kan sudah berlalu. Nah, jadi kalau kita masih hidup terus di masa lalu, seperti kita sekolah ya, kita sudah naik kelas 6 tapi kita pengennya seperti anak kelas 1 SD ya, kita ingin mengulang kembali masa-masa yang sudah berlalu. Jadi kita harus fokus kepada masa depan, karena masa depan itu memang kan belum kita raih ya. Betul. Tapi masa depan itu harus kita rencanakan. Nah, kalau kita terus hidup di masa lalu, maka kita akan ketinggalan ya, waktu-waktu kita yang begitu berharga yang seharusnya hari ini ya kita bisa memutuskan untuk apa yang mau kita lakukan untuk masa depan kita, tapi karena kita masih sibuk dengan masa lalu kita, terus merenungi masa lalu yang kurang baik misalnya, nah akhirnya waktu-waktu itu berlalu habis. Nah sehingga kalau kita mengambil contoh misalnya, kalau seseorang yang misalnya tidak naik kelas gitu ya, seorang anak yang tidak naik kelas, kemudian dia meratapi, oh saya nggak naik kelas, saya memang bodoh, akhirnya dia mengulang kembali, tidak naik kelas kembali, ya, dia melihat bahwa teman-temannya mungkin sudah lulus, bahkan mungkin ada yang sudah bekerja misalnya, itu adalah waktu-waktu yang terbuang, yang mungkin dia tidak bisa ambil kembali. Ya. Berbicara soal menatap masa depan ini Pak, pasti semua orang mau berhasil di dalam hidupnya. Jadi apa yang harus dilakukan supaya masa depan kita itu berhasil, Ibu? Setiap kita pasti punya satu keinginan ya, punya cita-cita nih, punya tujuan hidup ya. Gimana sih apa yang kita lakukan? Pada saat kita sudah punya semangat, itu sudah awal yang begitu luar biasa ya. Nih saya sudah punya semangat, saya punya satu tujuan hidup. Yang harus kita lakukan adalah pada awalnya kita harus percaya, kita punya paradigma yang benar bahwa Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa untuk satu tujuan yang mulia. Itu pada saat kita sadari bahwa kita diciptakan untuk satu tujuan mulia, itu sudah langkah start yang luar biasa gitu loh. Dan untuk yang selanjutnya, temukan gitu loh, apa sih yang kita senangi di dalam hidup ini, itu yang kita lakukan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana bila kita sendiri memiliki impian yang besar, tapi orang-orang di sekitar tuh nggak ada yang mendukung. Bahkan misalnya orang tua pun kadang nggak setuju dengan impian yang kita punya. Nah, menurut Bapak apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin kita bisa belajar dari orang-orang besar ya. Orang-orang besar yang
memiliki nama besar ya, memiliki keberhasilan. Mungkin contoh yang paling sering diambil adalah Thomas Alva Edison. Ya. Thomas Alva Edison itu kan kita semua tahu ya, penemu lampu ya. Kalau nggak ada Thomas mungkin kita masih pakai lampu obor ya, sekarang pakai lilin ya. Jadi beliau luar biasa. Tapi kalau kita belajar dari masa lalunya, masa kecilnya, dia memiliki kekurangan, ya, memiliki kekurangan, sulit mendengar, ya, agak sulit mendengar. Dan yang saya kagum dari Thomas Alva Edison yang kita mungkin harus belajar adalah dia kan pada saat dia menciptakan bola lampu itu dia gagal. Ada yang mengatakan dia gagal 10.000 kali, tapi saya membaca di National Geographic itu dia mengalami kegagalan sampai 9.955 kali. Ya. Nah, dan itu karena dia dicemooh. Nah, dicemooh, dilecehkan, direndahkan. Orang semua tidak menyangka bahwa dia akan berhasil. Nah, pada saat dia berhasil, ada satu pemberitaan bahwa di surat kabar, pemberitaan itu berkata bahwa setelah Thomas Alva Edison itu gagal 9.500 tadi ya, 52 kali ya, akhirnya baru sekali dia berhasil. Nah, dia memprotes kepada surat kabar itu, minta diralat, dan akhirnya diralat, dan judulnya dirubah menjadi Thomas Alva Edison berhasil menemukan cara bahwa sebanyak 9.500 kali itu tidak bisa menyalakan bola lampu, sampai kemudian dia berhasil. Nah, jadi kata-katanya tetap positif, walaupun gagal, tapi dia maunya saya berhasil menemukan bahwa yang 9.000 itu nggak bisa menyalakan lampu. Nah, yang sekali itu baru nyala. Gitu. Itu memang kalau kita sekarang bisa ketawa ya mendengarnya. Itu terjadi kan tahun 1800-an, ya, tahun 1800-an. Nah, itu kalau kita selalu melihat kekurangan kita, kalau kita selalu melihat kelemahan kita, dan melihat bahwa di sekeliling kita banyak orang-orang yang tidak mendukung, di sekeliling kita banyak orang-orang yang meragukan potensi kita dan mengatakan bahwa kamu kayaknya nggak sanggup lah potongan seperti ini, mungkin di rumah aja gitu, nggak usah yang muluk-muluk lah gitulah, hari gini mau begini mau begini. Nah, jangan itu mengecilkan, justru Anda harus banyak belajar dari orang-orang besar kita, belajar dari orang-orang besar yang mengalami kekurangan, memiliki kekurangan, tapi tidak menjadikan itu sebagai hambatan. Iya, betul banget. Luar biasa sekali ya dari kisah Thomas Alva Edison. Iya, buat pemirsa di rumah, kami mau mengingatkan kembali, apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Untuk itu pemirsa bisa berpartisipasi, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa, pemirsa bisa SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Iya, kita sudah ada SMS yang masuk, saya bacakan. Ini dari 3284. Ya, saat ini saya susah cari kerja, kemana-mana tidak ada di mana-mana. Jadi suami juga belum dapat kerja, teman-teman yang dulu dekat sekarang menjauh, tak seorang pun yang menolong saya. Mengapa saat saya jatuh miskin? Iya, miskin, teman-teman pergi meninggalkan. Ya, ceritanya dia susah cari kerja, Pak. Suami pun susah cari kerja. Ya, jadi kalau kita kalau kita melihat kenyataan ya, sekarang mungkin banyak perusahaan yang berhenti beroperasi ya, karena kalau kita tahu di bidang minyak dan gas ya, oil and gas, itu kan memang harga minyak turun ya. Nah, terus kemudian juga kebutuhan meningkat ya, biaya-biaya meningkat. Nah, sehingga terus jumlah penduduk bertambah, sehingga kita berkompetisi dengan angkatan kerja yang semakin hari semakin bertambah, dan tingkat pendidikannya semakin baik, tapi peluang kerja
sepertinya tidak bertambah malah berkurang. Iya. Jadi kalau seperti itu ya kalau saya melihat kembali lagi kita sering menyampaikan ini ya kepada pemirsa. Dulu kita sering mengundang narasumber yang dari teman-teman yang wirausaha ya. Ada satu kisah dari seorang pengusaha yang berhasil di bidang kuliner yang bisa berhasil karena di PHK. Ya, justru karena di PHK, karena kepepet ya, karena kepepet terpaksa maka harus bagaimana nih menyambung hidup, akhirnya membuka usaha makanan ya kan. Mungkin dengan bersusah payah, kalau hujan itu bubar ya, terus kemudian sering juga nggak laku ya, tapi terus bergigih bertahan. Nah, dengan ketekunan, dengan kegigihan, tentu dengan kualitas dan lain sebagainya, saya percaya bahwa pasti ada pangsa pasar ya, pasti ada market ya. Tapi jangan memaksakan sesuatu yang memang Anda tidak memiliki bakat di situ. Betul. Yang lain bisa jual kuliner, mungkin saya bisa. Karena narasumber kita sebelum beliau terjun untuk memasak ya atau usaha kuliner, beliau pergi dulu ke Jogja kalau nggak salah atau ke Jawa untuk belajar masak di satu tempat. Ya. Jadi beliau memang benar-benar terjuni beberapa bulan sampai tahu bagaimana rasa ya. Jadi jangan sampai masakan itu berubah. Nah, singkatnya kita jangan melihat susah mencari pekerjaan, segala sesuatu kita katakan dengan susah ya, maka itu akan sulit kita kerjakan ya. Betul. Tapi kalau kita bisa bilang bahwa saya bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau memang Anda melamar, Anda belum dipanggil ya, atau Anda misalnya interview kemudian Anda tidak lolos, tentu Anda harus melihat tempat di mana Anda melamar. Nah, misalnya Anda melamar di bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi yang dibutuhkan tentu adalah keterampilan Anda mengetik misalnya, mengoperasikan komputer, program-program dan lain sebagainya. Jadi kalau kualifikasi kita tidak memenuhi di bidang yang kita lamar kan itu agak sulit untuk kita diterima. Betul. Jadi kita caranya bagaimana? Ya kita harus mengupgrade. Ya zaman sekarang tidak bisa lagi kita mengandalkan ijazah di sekolah. Kita harus upgrade diri kita dengan keterampilan sehingga kita bisa masuk ke dalam pasar yang kita mau. Nah, kalau sekarang Anda sulit untuk mengupgrade karena biaya tidak ada, maka jangan mencari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang tinggi dulu ya, yang memerlukan keterampilan. Ya mungkin bisa masuk di bidang apa marketing yang menggunakan network ya kan. Sekarang kan saya percaya walaupun mungkin Anda belum bekerja, tapi karena Anda bisa mengirim SMS, berarti Anda punya handphone ya. Nah, Anda punya handphone, Anda bisa pakai itu untuk misalnya di media sosial, untuk Anda menawarkan produk ya, menawarkan properti ya, menawarkan apapun. Nah, itu kemudian kan menjadi modal. Nah, modal itu bisa untuk mencapai cita-cita Anda, misalnya Anda ingin bekerja di bidang administrasi tadi, ya Anda bisa kursus komputer, kursus bahasa Inggris. Nah, itu kemudian akan menjadi modal untuk Anda bekerja sesuai yang diinginkan. Ya, semua membutuhkan proses, semua membutuhkan waktu. Tapi saya percaya kalau kita mulai belajar bahwa saya bisa, bukan kita mengatakan susah mencari kerja, tapi kita mengatakan setiap pagi kita bilang saya bisa, saya mau cari kerja, pasti saya bisa dapat kerja. Ya. Nah, tadi juga sempat ditanyakan kenapa ya kok teman-teman yang dulunya dekat sekarang menjauh setelah saya jatuh miskin dan tidak ada seorang pun yang mau menolong. Teman-teman pergi meninggalkan. Nah, mungkin Ibu bisa jawab setelah jatuh miskin kok teman-temannya pada menjauh gitu. Kadang-kadang sering kali kayak gitu ya. Kalau saya percaya gini, kita nggak bisa melarang apa yang orang lakuin gitu loh. Mereka mau menjauh, mereka mau mendekat, itu keputusan teman-teman kita gitu loh. Kita juga nggak tahu, mungkin mereka ada alasan-alasan tertentu gitu, apa pas mereka sibuk gitu kan, terus mereka menjauh. Tapi satu hal yang seperti tadi dikatakan Pak Bagus kan, pada saat kita nggak punya kerjaan, kita belajarlah untuk upgrade diri gitu loh. Kita
orang bisa berkata apa itu terserah, yang penting kita apa ya kata Tuhan tentang diri kita, apa yang bisa kita lakukan sekarang itu yang kita lakuin. Luar Ya, biasa. dan buat pemirsa mungkin jangan merasa kok semua orang pada pergi menjauh. Iya. Masih ada keluarga New Life di sini. Mungkin Anda bisa bertemu langsung dengan narasumber kami untuk curhat lebih lanjut, atau kami memiliki komunitas bagi pemirsa atau bagi Anda yang Iya, mengirimkan betul. SMS mau bertemu langsung dengan narasumber atau dengan kami atau bahkan dengan keluarga New Life. Anda bisa SMS untuk janjian bertemu. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 2722. Assalamualaikum, saya pendatang baru. Aku pengen curhat, kenapa ya saudara-saudara kita udah kaya sombong sama kita. Kak boleh putar lagu, minta diputarin lagu Gelandangan dari Rhoma Irama. Ya maaf kami tidak memutarkan lagu, mungkin kalau Anda mau mendengar Pipi bisa nyanyi. Setelah Ya. siaran ini tapi Iya, nah kenapa ya saudaranya sudah pada kaya kok Sombong. pada sombong Iya. gitu. Mungkin Pak Bagus bisa Ya, jawab. waalaikumsalam. Jadi Ya. kalau mengenai saudara sombong, ya saya percaya bahwa kalau kita fokus kepada mungkin sikap orang, Ya. kata-kata orang, mungkin juga gaya penampilan, maka Anda tidak fokus kepada masa depan Anda. Anda akan sibuk melihat orang lain, dan orang lain itu sibuk dengan diri mereka sendiri, Iya. sehingga Anda melupakan waktu-waktu Anda yang berharga untuk merancang masa depan. Iya. Jadi untuk Mas tadi nggak apa-apa putar lagu kesukaannya, Iya. kan? Tapi sambil semangat, ya Iya. kan? Sambil percaya bahwa saya walaupun saudara-saudara, teman-teman ini sombong semua sekarang, tapi saya nggak mikirin itu, karena saya mau mikirin masa depan, bukan untuk balas dendam kepada mereka. Iya. Tapi suatu saat nanti Anda bisa tunjukkan Anda berhasil, tapi Anda tidak sombong. Nah itu kan luar biasa. Iya, iya. Jadi Anda bisa menjadi contoh buat saudara-saudara Anda, tetap rendah hati, dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. Justru kesuksesan Anda semakin merendahkan diri, ya semakin rendah hati. Ya. Iya. Mungkin yang untuk Mas yang kirim SMS, yang mungkin Mas lihat kan cuma sebagian yang sombong ya. Iya. Saya percaya masih banyak lagi orang kok, yang orang yang perhatiin kok, perhatian gitu loh sama Mas. Mesti banyak, saking kadang-kadang kita terlalu fokus ya kepada orang-orang yang kelihatannya kok cuek sama kita, sehingga kita nggak memperhatikan bahwa di luar sana lebih banyak orang lagi yang lebih memperhatikan kita, yang peduli sama kita. Iya, Dan betul. terutama ada Tuhan yang selalu ada bersama keadaan kita, apapun keadaan kita. Jadi mungkin pada saat kita ngerasa sendiri dan ngerasa kita tidak ada harapan lagi, dan ngerasa sudah sendiri, sudah nggak ada orang lagi yang mau nemenin kita, enggak ya. Ada Tuhan, apapun keadaan kita, Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Iya. Iya, betul sekali. luar biasa ya. Ini ada SMS lagi yang masuk Bu dari 5000. Selamat malam Bapak Ibu narasumber. Malam. Ya, mau tanya, sekarang ini serba susah, bagaimana cara memulai suatu usaha? Kata orang kalau mau usaha harus ada modal. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, harus usaha itu harus ada modal, Pak. Gimana itu, Pak? Ya, kalau itu sama dengan pertanyaan tadi. Iya. Tadi Sama. ya saya jawab bahwa kita seringkali berkata bahwa usaha perlu modal, Modal, ya, iya. dan modal itu diidentikan dengan uang. Uang, iya. Padahal modal itu kalau kita punya badan yang sehat, kalau Iya. kita punya uang tapi kita di rumah sakit juga tidak berguna uang Iya, itu. iya, Dengan betul. badan kita yang sehat itu sudah satu modal. Iya. Kaki kita melangkah itu sudah satu Modal, modal, iya. dan tangan kita itu modal lagi, dan pikiran kita itu juga modal yang Ya. luar biasa. Nah, modal yang lain yang kita punya adalah teman-teman. Ya. Iya. Kalau kita bilang saya nggak punya teman, saya pikir nggak mungkin ya. Satu orang itu juga teman. Ya. Iya, Satu orang betul. tetangga Anda itu teman, teman. ya. Di belakang, di depan, ya di samping. Ya. Kemudian teman sekolah, ya pasti saya percaya pemirsa punya dulu sekolah, punya teman sekolah. Ya. Saudara itu juga
network ya. Iya. Zaman sekarang kita mengandalkan network ya. Kita tidak bisa, karena kita makhluk sosial, nggak bisa kita hidup sendiri ya. Iya. Kita selama tinggal bersama orang lain, bermasyarakat ya, kita saling membutuhkan. Nah, itu adalah modal. Iya. Ya, modal. Memang seringkali orang merasa terganggu kalau kita menawarkan sesuatu. Kalau kita datang menawarkan sesuatu, kemudian orang itu merasa ya, terganggu dan menghindar dari kita. Makanya memang cara-cara kita menawarkan sesuatu tentu harus yang pas ya. Jangan kita mendekati orang dengan tujuan itu saja ya. Terus kita juga harus melihat marketnya ya. Nah, sekarang dengan teknologi itu kan pemasaran dengan melalui teknologi itu tidak terlalu mengganggu ya. Karena kalau zaman door to door itu mungkin sedikit mengganggu ya, kalau kita ke rumah-rumah dan menawarkan. Nah, tapi sekarang dengan teknologi ada handphone, kita bisa melalui media sosial. Nah, kembali lagi tinggal passion kita di mana. Kita inginnya berusaha di bidang apa. Ya, jangan memaksakan usaha yang memang tidak kita punya keahlian di situ. Ya. Kita nggak punya keahlian di situ, akhirnya kita nggak bisa fokus, kita jalani tapi kemudian tidak maksimal. Ya. Jadi memang kita harus suka, ya kan, kalau sukanya buka toko ya. Artinya kalaupun saat-saat awal itu belum rame, karena kita semangat, kita bisa tetap semangat, kita nggak down ya. Tapi kalau kita menjalaninya dengan terpaksa, mungkin sehari 2 hari sepi, Anda sudah merasa depresi gitu ya. Wah, memang saya ini nggak bisa usaha dan seterusnya. Yang penting jangan menyerah. Jadi Thomas Alva Edison 9.555 kali berusaha, dan dia tidak mengatakan usaha itu gagal. Nah, tapi dia setelah berhasil, dia melihat semuanya secara positif. Ya pemirsa, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan Anda. Ya, kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana, kami akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819081781 4 x 1. Ya, mau kembali bertanya kepada narasumber nih, ke Bu Ervi. Kenapa ya kalau misalnya saya lihat kok sepertinya ada orang yang kerja keras tapi kok kehidupannya begitu-begitu aja, sedangkan ada orang yang kayaknya santai-santai kerjanya tapi kehidupannya bisa mewah atau misalnya bisa kaya, berhasil, sukses. Nah, mengapa itu? Nah, seringkali kita kan lihat dari luarnya aja. Sebagaimana Anda melihat saya, kelihatannya kan dari luar, nggak kelihatan apa sih yang sebenarnya ada dalam hati saya. Begitupun pada saat kita ngeliat kok orang tuh kerjanya kok santai-santai aja, tapi kok hasilnya lumayan. Ada orang yang kerja keras,
kelihatannya susah payah banget, lelah, tapi kok kelihatannya nggak ada hasilnya. Kita kan kelihatannya keluar, tapi kita nggak tahu bagaimana sih cara dia mengolah keuangannya sendiri kan. Pada saat mamanya orang dia kerja keras, memang dia mendapat hasil yang lumayan, tapi pada saat seseorang tuh dia nggak bisa mengelola keuangannya dengan baik, toh dia ngerasa itu nggak cukup gitu loh. Dia ngerasa hidupnya jadi susah, hidupnya di pas-pasan. Tapi pada saat seseorang kelihatannya dia kerjanya santai, tapi kok kelihatannya hidupnya semua tercukupi, pengen makan apa masih bisa makan, karena itu juga dipengaruhi oleh bagaimana cara dia mengatur keuangannya. Seringkali kita melihat orang dari luarnya aja, kita nggak ngeliat ada apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupannya yang sebenarnya. Ada juga kan orang yang uangnya cuma, maunya dananya, materinya cuma sedikit, tapi dia bisa hidupnya lebih mewah. Ada juga orang seperti itu, kita juga nggak ngerti gitu loh. Memang dalamnya, dapurnya itu bagaimana sih yang sebenarnya kita nggak bisa lihat. Kecuali mamanya Ana pengen tahu kehidupan saya, bisa tinggal bersama saya, baru Ana tahu, oh ternyata ibu ini, oh mamanya uangnya materinya sedikit, tapi kok bisa punya segalanya. Itu kan banyak orang yang seperti itu, padahal mungkin sepeda motornya pinjeman gitu kan, mungkin bisa terjadi kan. Jadi kita nggak bisa ngelihat orang dari sepintas dari luar yang kelihatan secara kasat mata. Ya, buat pemirsa di rumah, kami masih menunggu SMS-nya di 0819081741. Apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, atau pemirsa mau bertemu dengan narasumber kami, atau pemirsa mau bertemu dengan keluarga New Life, mau bergabung di dalam komunitas New Life, Anda tetap bisa menghubungi nomor yang sama di 0819081741. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pemirsa. Ini dari 7809. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Dulu saya pernah dilecehkan seksual oleh seseorang yang saya kenal baik, dan saat ini saya alami trauma yang dalam terhadap laki-laki. Saya ingin meninggalkan masa lalu saya dan membina keluarga yang baru, yang baik, tapi makin mau melupakan, makin ingat apa yang harus saya lakukan. Ya, terima kasih Ibu yang sudah SMS. Yang mungkin Dokter bisa jawab. Ya, kalau kita kan seringkali kalau kita berusaha melupakan sesuatu, itu semakin kita ingat. Ya, kalau misalnya Ana saya bilang jangan ingat angka 0 misalnya, nah, jangan ingat angka 0, pasti yang diingat adalah angka 0. Ya. Jadi kalau seseorang itu berusaha melupakan masa lalunya yang pahit, ya apalagi pernah dilecehkan, ya tentu ada trauma, ada trauma masa lalu. Tapi bagaimana supaya kita bisa melupakan, ya kita bisa belajar untuk bukan untuk berusaha melupakan, tapi kita berusaha mengingat hal-hal yang lain. Ya. Kita mengingat hal-hal yang terutama adalah satu, kita bisa memaafkan. Ya, kita bisa memaafkan, kemudian kita bisa belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Ya, caranya mulai dari hal-hal yang sederhana, yang seperti misalnya satu, kita bisa wake up. Ya, wake up itu bangun. Ya. Kalau setelah bangun kita bisa clean up. Ya, clean up itu apa? Ya, mandi misalnya apa. Terus kemudian dress up. Ya, dress up itu kita dandan. Ya, kita dandan dan kemudian kita cheer up. Cheer up itu bergembira. Ya, jadi dari situ kalau kita bisa fokus mencintai diri kita sendiri, kita merawat diri kita sendiri. Nah, nanti kita akan menemukan bahwa kita ini pribadi yang berharga, betul. Kan Tuhan memandang kita berharga, tapi kita seringkali memandang diri kita nggak berharga, gitu. Kita seringkali salah melihat diri kita sendiri. Nah, jadi kemudian yang paling penting adalah gimana supaya kita nggak merenungi masa lalu kita, ya kita masuk ke dalam pergaulan yang positif, yang bisa menguatkan, ya yang jangan dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin semuanya masa lalunya sama dan semuanya merenungi semua. Nah, akhirnya habis waktu untuk membahas masa lalu itu. Ya. Jadi kita masuk ke dalam pergaulan yang bisa menguatkan, pergaulan yang positif, teman-teman yang positif, dan kita juga perlu tidak boleh kita menghukum diri kita sendiri. Nah, seringkali korban-korban pelecehan itu seringkali menyalahkan diri sendiri juga, menghukum diri sendiri. Karena apa? Karena mungkin pada saat itu terjadi,
orang lain menyalahkan, ya orang lain suka, karena kan wanita sering sudah menjadi korban malah disalahkan oleh lingkungannya. Nah, jadi itu kita jangan menghukum diri kita sendiri, tapi kita harus memaafkan, ya kita belajar untuk mengampuni, memaafkan, dan kita belajar mencintai diri kita sendiri dan pikirkan hal-hal masa depan yang positif, ya masa depan yang di depan mata yang harus kita rancang, ya. Mungkin satu hal yang mau saya tambahkan dari penjelasan Pak Bagus, belajar untuk mengampuni. Mungkin kan ingat mungkin ya orang yang pernah ngelecehin ya, kita belajar untuk mengampuni dia. Apapun itu sadarilah bahwa Tuhan yang menciptakan kita, dia pun sudah mengampuni semua dosa kita. Nah, masa sih mungkin kita nggak ngampunin? Memang susah kadang-kadang. Kamu nggak ngalami, saya nggak ngalami. Tapi satu hal belajar mengampuni. Pada saat kita mengambil keputusan untuk mau mengampuni dia, kita akan ngerasa lega gitu loh. Ada perasaan satu beban itu akan tercabut, dan setelah itu baru kita bisa menikmati hari-hari kita yang berikutnya. Kalau kita masih menyimpan rasa sakit hati, sampai kapanpun kita mau seperti kata Pak Bagus, mau wake up, mau dress up, mau yang lain pun susah bagi kita untuk mau bergerak karena kita ingat terus. Jadi belajar untuk mengampuni, sadari bahwa dosa pun kita, seberapa besar dosa kita tuh Tuhan juga sudah mengampuni kita. Jadi kita juga belajar mengampuni sesama kita yang sudah berlalu, ya sudah berlalu sekarang dan yang akan datang, itu yang lebih penting. Di sini juga ada dikatakan, Bu, saya ingin membina keluarga yang baik. Mungkin ada tips-tips dari Ibu, mungkin cara membina keluarga yang baik itu seperti apa, Ibu? Untuk nggak ada tips-tips tertentu sih ya, untuk membina keluarga yang baik. Cuma satu hal aja yang terutama dan yang terpenting adalah Tuhan yang menjadi kepala rumah tangga kita. Satu, jadi pada saat kita suami istri dan juga anak-anak, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia. Saya percaya kalau Tuhan yang menjadi kepala rumah tangga kita, keluarga kita itu pasti akan langgeng gitu loh. Soalnya apa? Kalau Tuhan yang menuntun kita, jadi keegoan kita sebagai manusia itu sudah maksudnya sudah ditekan gitu loh, nggak ada lagi, jarang ada, mungkin ada tapi persentasinya sedikit banget gitu loh dibanding kalau kita masih muncul sebagai satu pribadi dua pribadi karena suami istri. Jadi biarlah Tuhan yang menjadi kepala rumah tangga kita, itu yang menjadi satu dan yang terpenting dalam satu keluarga. Kalau berbicara mengenai masa depan ya, apakah komunitas berperan penting di dalam kita membangun masa depan, atau kita bisa melakukannya dengan perjuangan diri kita sendiri? Nah, menurut Bapak Bagus bagaimana? Mengenai masa depan, ya masa depan itu kan sebetulnya kalau ini ya, saya mengutip Thomas Alva Edison tadi kan, itu 99% itu dari keringat, ya. 99% dari keringat. Nah, jadi kalau keringat tentu bukan keringat orang lain ya. Kita nggak mungkin minta keringat orang lain. Nah, jadi masa depan kita itu sebenarnya Tuhan kan sudah merancangkan masa depan setiap orang itu masa depan yang terbaik, masa depan yang cerah, ya. Jadi bagaimana kita bekerja sama, ya. Dibutuhkan kerjasama dari kita supaya apa yang Tuhan sudah rencanakan itu boleh terjadi dalam setiap kita. Ya, untuk itu ya perlu kerja keras, ya. Kerja keras perlu keringat, ya. Kita berkeringat artinya kita boleh mewujudkan, kita pantang menyerah, ya. Kalaupun saya pernah menonton itu ya, Nick Vujicic ya, dia kan nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Nah, untuk kita, pada saat kita jatuh dan bangun itu mudah sekali ya. Kalau kita duduk kita mau bangun, tapi untuk seseorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, untuk dia bisa bangkit setelah dia jatuh itu butuh perjuangan yang luar biasa, dan dia butuh waktu bertahun-tahun untuk dia bisa belajar, untuk dia bisa bangun. Ya. Nah, dia katakan, apakah saya menyerah ya pada saat saya jatuh? Pada saat saya jatuh saya berusaha bangun, dan saya jatuh saya bangun, dan saya jatuh saya bangun. Nah, jadi masa depan kita itu tidak akan gagal hanya karena kita mengalami jatuh sekali ya. Kalau kita bisa bangun,
dan saya percaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, dan kita percaya bahwa Tuhan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat menghadapi masalah, dan kita mengalami kemenangan. Nah, saya percaya itu adalah salah satu jalan untuk menuju masa depan yang luar biasa. Luar biasa. Buat pemirsa ya, kami masih menunggu SMS Anda mengenai masa depan Anda yang Anda harapkan. Mungkin Anda ragu apa yang harus Anda lakukan. Anda bisa curhat kepada narasumber kami dan narasumber kami akan menjawab pertanyaan Anda. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk selanjutnya. Ya, ini dari 3688. Ya, shalom. Shalom. Ya, saya mau minta tolong Pak, Bu, mohon saya ingin sering lebih terbuka. Terima kasih Pak. Ya, mungkin buat pemirsa yang mau terbuka, mungkin mau curhat ya maksudnya, pemirsa bisa bertemu langsung dengan narasumber kami setelah siaran ini berlangsung. Kita hanya menerima layanan SMS. Terima kasih buat yang kirim SMS. Ya, kalau misalnya mau bertemu, Ya. Anda bisa SMS ke nomor siaran ini dan bisa atur waktu ya untuk janjian dengan narasumber kami. Ya, dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya, mungkin maksudnya mau lebih terbuka, Ya, gimana mau lebih caranya terbuka. gitu Ya, ya. Kalau misalnya ingin menjadi pribadi yang lebih terbuka, karena ya seperti saya dulu pun susah untuk bicara, cenderungnya pendiam ya kan. Tapi saya percaya kalau Anda ingin menjadi pribadi yang lebih terbuka, mungkin Anda awali dengan belajar mendengar ya. Dengan Anda belajar mendengar, misalnya Anda bertemu dengan seseorang dan Anda tidak tahu apa yang akan Anda katakan kepada orang tersebut, karena mungkin Anda merasa minder atau merasa aduh susah nih mau ngomong apa, ya mungkin Anda bisa menyapa saja, dari bagaimana kabarnya hari ini, wah sudah lama nggak ketemu. Nah, selanjutnya orang yang disapa tersebut akan merasa nyaman, merasa dekat, dan mungkin dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman dan Anda cukup belajar mendengar. Nah, banyak orang yang suka kalau hal-hal itu mengenai pribadi atau hal-hal lainnya didengar. Gitu. Nah, dengan Anda belajar mendengar, nanti Anda akan lambat laun akan belajar menjadi pribadi yang terbuka. Karena Anda belajar berkomunikasi. Itu masalahnya hanya di komunikasi. Ya, kalau kita tidak pernah berkomunikasi, maka sulit buat kita untuk menjadi pribadi yang terbuka. Nah, tentu ada hal-hal yang Anda tidak perlu ceritakan kepada orang yang baru Anda kenal. Ya, ada hal-hal yang mungkin Anda bisa sampaikan melalui doa kepada Tuhan yang sifatnya pribadi. Tapi kalau Anda ingin terbuka, misalnya kepada pasangan ya, kepada suami atau kepada istri, ya Anda pastikan bahwa keterbukaan Anda itu tidak justru melukai ya. Misalnya masa lalu Anda begitu buruk ya, misalnya contohnya, dan Anda melihat bahwa sekarang rumah tangga Anda itu sangat bahagia. Nah, Anda ingin terbuka, Anda ingin jujur menceritakan itu, maka saran kami ya harus menunggu waktu yang tepat ya. Nah, jangan nanti keterbukaan Anda, bukan kita mengajarkan untuk berbohong ya, tapi ada tentu hal-hal di masa lalu yang kita sampaikan cukup menjadi masa lalu ya. Anda fokus kepada masa depan. Karena Anda tidak hidup di masa lalu, masa lalu itu bisa menjadi berkat untuk orang lain, tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa menerima masa lalu Anda dan justru memperbincangkannya. Ya. Jadi zoomnya jangan di keterbukaan itu, zoomnya jangan di hal-hal yang detail, masa lalu yang detail, tapi bagaimana supaya masa lalu Anda itu menjadi menguatkan orang lain. Gitu. Mungkin juga bisa saya tambahkan dikit, kalau kita bisa menjadi lebih terbuka, kita belajar untuk bisa mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Gitu loh. Jadi seseorang, kenapa sih seseorang nggak bisa terbuka? Karena dia melihat siapa sih yang bisa dipercaya. Kan semua orang nggak bisa dipercaya untuk bisa menyimpan kerahasiaannya. Jadi kita merasa nggak enak ya kita cerita. Tapi pada saat kita menemukan seseorang yang bisa kita percaya, bisa menyimpan apalagi hal-hal yang pribadi yang tadi dikatakan oleh Pak Bagus, kita mencari orang yang bisa kita percaya, dan kayak makanya saya ngerasa saya bisa percaya sama Ane untuk menyimpan masalah pribadi saya. Otomatis saya bisa terbuka dengan Ane. Tapi pada saat saya ngerasa
Ana bukan orang yang bisa saya percaya, bagaimanapun maksudnya segalanya saya tetap nggak bisa cerita segalanya gitu loh kepada Ana. Jadi belajar kita bisa menemukan orang yang bisa kita percaya. Biasanya sih mungkin pemuka agama, kita bisa cerita, belajar untuk kita bisa saling sharing dan percayakan kepada dia. Nah, ini ada SMS dari 0021. Bapak, Ibu, kenapa menatap masa depan yang dibicarakan oleh motivator selalu masa lalu? Terima kasih. Kenapa sepertinya pemirsa ini menyimak kok masa lalu terus, apakah ada kaitannya dengan masa depan? Nah, bagaimana menurut Ibu Ervi? Sebenarnya ya masa lalu itu tidak mempengaruhi masa depan. Masa lalu ya sudah lewat gitu loh. Betul. Kita mau memperbaikinya pun nggak bisa gitu loh. Yang sudah lewat ya sudah, seperti tadi dikatakan Pak Bagus, ibarat sebuah buku sudah ditulisin ya sudah itu gitu loh. Nggak mungkin kita mau kita ambil lagi, kita tip X gitu, sudah nggak bisa. Yang ada adalah buku kita yang sekarang, dan sekarang kita mulai menulis untuk yang sekarang dan yang akan datang. Jadi masa lalu tidak mempengaruhi masa depan kita. Yang jelas apa yang kita percaya saat ini, apa yang menjadi keyakinan kita saat ini, itu yang akan mempengaruhi masa depan kita. Iya. Kita ke SMS selanjutnya. Ini dari 1246. Shalom. Shalom. Iya, saya mau tanya gimana cara mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan penjelasan narasumber tadi. Terima kasih. Ya, gimana Pak? Iya, cara mengelola keuangan. Ya, Ya, kalau memang kalau sekarang ada ahli-ahli keuangan mengatakan bahwa kita juga harus menyisihkan uang, dan ini saya juga baru belajar ya, kita harus menyisihkan uang untuk berlibur ternyata. Nah, jadi untuk berlibur. Nah, karena apa? Kan kita melihat bahwa tekanan pekerjaan itu semakin tinggi ya. Mungkin orang stres, apalagi kalau kita melihat sekarang Batam lumayan macet ya. Jadi kebutuhan untuk berlibur itu tidak harus misalnya mikir ke luar negeri ya, atau kemana, tapi berlibur itu bisa misalnya kita melakukan hal-hal yang kita sukai ya di saat waktu kita tidak bekerja. Itu sudah termasuk kategori berlibur ya, dan tidak juga harus selalu belanja atau shopping gitu ya. Nah, jadi kita harus mengalokasikan dana untuk itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian mengelola keuangan kalau Anda masih single ya, Anda masih single itu mungkin lebih mudah ya. Kenapa lebih mudah? Karena kebutuhan Anda itu tidak terlalu banyak seperti kalau Anda sudah berkeluarga. Kalau Anda sudah berkeluarga, Anda harus memikirkan anak misalnya untuk sekolah dan seterusnya, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Nah, memang mengelola keuangan itu harus kita ada prioritas apa yang Anda ingin capai ya di luar kebutuhan sehari-hari. Kalau kebutuhan sehari-hari, saya percaya Anda bisa kelola sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan tapi kebutuhan ya. Apa yang Anda perlukan. Nah, masalahnya sekarang orang merasa bahwa pulsa itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, kalau pulsa itu relatif ya. Kalau Anda bekerja dengan menggunakan telepon, harus pakai telepon, itu kebutuhan. Tapi kalau Anda bekerja di depan layar komputer dan Anda sebetulnya tidak memerlukan pulsa ya, itu jadi jatuhnya keinginan. Ya, jadi kita selalu belanja pulsa lebih banyak daripada belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, ini trennya sekarang kan seperti itu. Nah, itu yang harus kita tahan ya. Anda harus menahan keinginan-keinginan supaya cita-cita Anda, misalnya Anda ingin beli rumah. Nah, kalau misalnya gaji Anda sebagian besar Anda pakai untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana Anda bisa menabung untuk membeli rumah. Nah, jadi itu harus Anda tentukan berapa kebutuhan sehari-hari, berapa untuk membeli rumah, terus kemudian misalnya mencicil motor misalnya. Nah, yang terpenting prioritas ya. Apakah prioritas Anda beli motor dulu atau beli rumah dulu? Nah, tentu tidak bisa dua-duanya. Tergantung penghasilan juga. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Tapi prioritas tetap perlu supaya Anda bisa mengelola keuangan. Jadi justru
mengelola keuangan itu akan menjadi semakin sulit di saat penghasilan Anda itu semakin besar. Ya. Kalau saat sekarang Anda melihat penghasilan Anda misalnya 3 juta, ya misalnya 3 juta satu bulan, nah Anda di saat Anda nanti penghasilan Anda sudah 20 juta, Anda akan percaya kata-kata saya bahwa oh iya ya ternyata mengelola keuangan waktu uangnya 3 juta itu lebih mudah. Iya. Karena apa? Karena keinginannya itu tidak sebanyak waktu penghasilannya 20 juta. Iya, iya. Nah, jadi mulai sekarang kalau penghasilan Anda masih 3 juta atau 5 juta, mulai rencanakan dengan baik. Nah, supaya pada saat penghasilan Anda meningkat, Anda menjadi orang yang disiplin di dalam pengelolaan keuangan. Nah, mempunyai keinginan itu bagus, mempunyai impian itu bagus, tapi impian yang sifatnya bukan materi, ya. Impian yang sifatnya, oh saya ingin pensiun, saya ingin melakukan sesuatu, ya kan, misalnya ingin misalnya mengajar, oh saya ingin memiliki panti asuhan misalnya contoh ya. Nah itu mulai impian-impian seperti itu kan perlu dikelola dari sisi keuangan. Ya, kita ke SMS selanjutnya lagi. Ini dari 3688. Shalom. Shalom. Ya, kenapa suami saya suka menjelek-jelekkan saya sama orang-orang, suka membalikkan fakta sama orang-orang. Terima kasih. Ya. Ya, Bu Elvi ya. Ya, bagaimana seorang istri? Kadang-kadang gini ya, kalau suami sampai menjelekkan istri berarti ya, kok suami sampai menjelekkan istri. Mungkin saya juga nggak tahu jelas, biasa sih gimana ya, kalau suami menjelekkan istri berarti dia menjelekkan namanya sendiri, yang setahu saya kayak gitu. Kalau seorang suami menjelekkan istri berarti dia menjelekkan namanya sendiri. Tapi kalau sampai suami itu menjelekkan istrinya, cobalah, saya juga nggak ngerti ya, kok di luar dari normal ya, di luar dari biasanya ya. Tapi satu hal, coba ibu komunikasikan gitu loh, komunikasikan ke suami. Mungkin ada hal-hal yang dia memang kurang suka. Biasanya kan kalau kita antara suami istri lebih baik dengan adanya komunikasi dengan baik, kita tahu oh mungkin suami kita kurang sukanya gini, mungkin kita sebagai istri diperbaiki tanpa harus ngomong ke orang lain. Karena menurut saya pribadi sih, masalah rumah tangga kan masalah intern ya, tidak harus diceritakan sampai ke tempat ke luar-luar, apalagi ke orang lain kan juga rasanya nggak etis gitu ya. Jadi mungkin ibu bisa cari waktu yang tepat, coba dikomunikasikan dengan baik dengan suami. Saya percaya kalau suami itu dimanapun mesti dia akan menjaga nama baik istri, dimanapun juga istri akan menjaga nama baik suami. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 4801. Shalom. Saya seorang pemabuk dan susah meninggalkan mabuk saya. Maunya bagaimana hidup masa depanku. Nah, bagaimana menurut Pak Bagus? Gimana katanya hidup masa depanku? Ya, mungkin mabuk darat atau laut. Jadi kalau kembali lagi ya, kita mungkin memiliki satu kebiasaan yang menurut kita susah untuk ditinggalkan. Tapi saya percaya bahwa kalau kita boleh mengambil keputusan dan kita percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita, saya percaya bahwa itu bisa kita lalui. Ya. Ada orang-orang yang mengatakan kalau ingin meninggalkan kebiasaan buruk, kita pelan-pelan, ya kan. Jadi misalnya yang minumnya biasa 1 botol jadi setengah gitu misalnya. Tapi itu akan sulit ya kalau kita ingin meninggalkan satu kebiasaan itu. Hari itu kita ambil keputusan, hari itu kita tinggalkan. Nah, pada saat kita mungkin jatuh lagi, jangan Anda berpikir bahwa oh ini berarti saya memang nggak bisa, saya memang tukang mabuk gitu ya. Terus Anda seperti tadi yang saya bilang, Nick Vujicic, dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun. Nggak usah ini, kembali lagi tadi Thomas Alva Edison 9.555 kali. Jadi kalau Anda gagal masih mabuk terus 9.000 kali misalnya ya, saya percaya nggak sebanyak itu, tapi Anda tetap katakan bahwa saya adalah orang yang sukses, saya orang yang berhasil. Jadi di situ Anda punya motivasi untuk terus berusaha untuk menghilangkan ketergantungan itu. Nah, tapi selama Anda masih fokus dan mencap diri Anda adalah seorang pemabuk, maka sulit ya. Sulit mulai katakan bahwa
saya ini bisa meninggalkan kebiasaan saya bisa hidup sehat ya, dan saya bisa berhasil. Ya. Dari situ Anda akan mulai memikirkan bagaimana masa depan Anda, dan Tuhan akan menunjukkan pribadi Anda yang sebenarnya, bahwa Anda ini pribadi yang sehat, pribadi yang ramah, pribadi yang luar biasa, sehingga Anda mulai berpikir untuk gimana saya bisa merancang masa depan. Oh, ini saya bakatnya. Anda akan mulai menemukan, oh ternyata saya suka menulis misalnya. Oh ternyata saya suka mengajar. Nah, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi guru. Nah, di situ Anda akan mulai menemukan panggilan Anda. Ya, tapi kalau kita memang jatuh ke dalam satu kebiasaan yang kemudian menentukan hidup kita, karena kebiasaan itu bisa menentukan hidup kita, maka sulit untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Ya, luar biasa. Ini Pak, berbicara soal menatap masa depan, Bu. Jadi apakah keberhasilan itu, Bu, selalu diukur dengan harta, dengan uang, dengan materi? Apakah seperti itu, Ibu? Pada umumnya kata dunia ya, pada umumnya kata dunia keberhasilan diukur dengan seberapa materi yang kita miliki. Kebanyakan orang katakan seperti. Tapi kalau menurut saya pribadi, keberhasilan seseorang itu tidak diukur dari materi. Kadang gini, kadang menurut saya adalah orang berhasil, tetapi saya juga tidak mempunyai banyak materi. Tapi menurut saya sudah menjadi orang berhasil. Itu berkata gini, pada saat saya merasa saya sudah melakukan sesuatu yang menjadi passion, yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi kerinduan saya, apa yang menjadi tujuan hidup saya, dan saya ngerasa tujuan hidup saya sudah tercapai, itu saya sudah mencap diri saya berhasil gitu. Meskipun secara materi, maksudnya enggak banyak, cuma sedikit, hidup saya cukup gitu. Cuma saya pribadi ngerasakan berhasil. Tapi pada saat seseorang, ada kok orang yang mempunyai materi banyak gitu, tapi berapa banyak juga mereka juga bisa, maaf kata, ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, mungkin mata dunia ngata, oh dia orang yang berhasil, tapi kalau kita mau menyelami orang tersebut, mungkin ada hal yang memang yang menurut dia belum mencapainya, apa yang menjadi tujuan hidup yang utama dia belum mencapainya, meskipun materinya banyak gitu. Jadi keberhasilan seseorang tidak bisa dihitung lihat dari materi ataupun dari jabatan yang dia peroleh, tetapi bisa dilihat dari apakah yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita itu bisa tergenapi. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan hidup seseorang. Iya, sayang sekali sebetulnya perbincangan kita menarik sekali ya, tapi sayang waktu juga yang memisahkan. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber yang telah membagikan nilai-nilai kehidupan kepada kita semua. Ya pemirsa, setiap kita pasti memiliki masa lalu, namun kita tidak bisa merubah atau memperbaiki masa lalu, tapi kita bisa meraih masa depan yang indah dengan pilihan yang kita ambil saat ini. Ya, dan hanya di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan, kita memiliki masa depan yang terbaik. Karena itu pemirsa di rumah, jangan pernah kecewa, jangan pernah berkecil hati, karena kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah berpartisipasi menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.